Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, materi kita kali ini adalah tentang bersih hidup jadi nyaman. Karena dengan kebersihan, dengan keindahan, maka apapun yang kita kerjakan akan lebih nyaman kita rasakan. Kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan, peduli dengan lingkungan, dan peduli dengan keindahan. Toharoh menurut ajaran Islam adalah bersuci. Yang akan kita lakukan di antaranya adalah satu, mempelajari dan memahami ketentuan tentang toharoh. Berikutnya, mempraktekkan tata cara toharoh yang baik dan benar. Dan mempelajari dan memahami hikmah di balik toharoh itu sendiri. Nah, dari ketiga poin tadi, maka diharapkan kita bisa mengamalkan berlaku suci dalam kehidupan sehari-hari. Toharoh itu memiliki arti bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis yaitu sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat kita. Contohnya apa? Contohnya adalah air pipis atau sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun belakang. Itu namanya najis. Istilahnya bendanya, zatnya yang kelihatan dengan mata itu najis. Kemudian kita juga dituntut untuk suci dari hadas. Maksudnya adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, baca Al-Quran, dan sebagainya. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika setelah melakukan buang air kecil atau melakukan buang air besar, maka seorang tadi meskipun sudah cawi istilahnya ya, sudah dibersihkan najisnya, kotorannya, tapi karena belum mengambil air wudhu, belum bersuci, maka masih memiliki hadas, sehingga tidak boleh langsung mengerjakan ibadah sholat misalnya. Sehingga kalau ingin sholat maka harus berwudhu dulu, biar hadas kecilnya terhilangkan atau terhapus istilahnya ya. Terus apa saja yang harus disucikan? Nah, tentu yang harus disucikan diantaranya adalah badan kita, pakaian kita, tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas ibadah kita. Itu harus suci. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Adapun pembagian najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah, ringan, enteng gitu ya. Yang kedua, najis mutawasitoh, sedang. Dan yang ketiga, najis mughaladoh. Ini sifatnya berat. Pengertian daripada ketiga najis tadi. Yang pertama najis mukhafafah, yaitu najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia 2 tahun. Jadi untuk bayi laki-laki ini yang usianya kurang dari 2 tahun dan asupan makannya masih hanya ASI saja, maka masuk najis yang sangat ringan, artinya mudah disucikan atau dibersihkan. Kemudian najis mughaladoh, najis yang paling berat di antara ketiga najis
yang lainnya, yaitu najisnya anjing dan babi beserta anak salah satu dari keturunannya. Jadi mungkin babi punya anak, anjing punya anak, dan sebagainya dan seterusnya, maka ini masuk pada najis mukhalathah berat. Yang terakhir, najis mutawassithah, najis sedang atau selain di antara dua najis yang pertama dan yang ketiga. Dan perlu diketahui anak-anak bahwa najis itu pun ternyata ada pembagiannya. Yang pertama, najis ainiyah, dan yang kedua najis hukmiyah. Adapun pengertian daripada najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Adapun najis hukmiyah, kebalikan daripada najis ainiyah, yaitu najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa. Kemudian kalau najis ainiyah masih ada wujudnya, ada zatnya, ada barangnya, kelihatan. Tapi kalau najis hukmiyah sudah tidak ada wujudnya, sudah tidak ada barangnya, zatnya, namun secara umum masih dihukumi najis. Cara menyucikan najis yaitu cara menyucikan najis mukhafafah sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Anak-anak, langkah berikut ini kita akan praktekkan cara mensucikan najis mutawassithah. Langkah pertama adalah kita harus menghilangkan dulu najis ainiyahnya atau wujud daripada najis itu sendiri, wujud daripada benda yang dipandang najis, sehingga dibersihkan dulu baunya, warnanya, maupun rasanya. Setelah sudah hilang semua, maka baru berikutnya adalah masuk ke najis hukmiyah secara hukum. Tinggal kita basuh saja, kita bersihkan saja, baru kemudian yang terakhir kita jemur untuk kemudian biar kering dan bisa kita gunakan. Oke, anak-anak, berikutnya kita akan praktek mensucikan najis mukhalathah. Ini najis yang paling berat di antara ketiga najis. Sama seperti yang najis mutawassithah, sebelum kita bersihkan secara hukmiyah, maka ainiyahnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Jadi wujudnya harus hilang dulu, baru kemudian kita cuci. Dan cucinya khusus najis mukhalathah tidak cukup satu kali. Nggak cukup satu kali. Tapi harus berapa? 7 kali. Ini yang pertama. Selesai, kita cuci lagi. Kita bilas, kita peras. Nah, ini cucian yang kedua. Lanjut lagi, kita bilas lagi sama seperti yang pertama, yang kedua. Nah, ini cucian atau bilasan yang ketiga. Oke, masih sama. 1, 2, dan 3. Sama seperti itu. Kita bilas, kita cuci. Dan ini adalah hasil cucian atau hasil bilasan yang keempat. Langsung terus berikutnya cucian yang kelima tentunya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sudah. Ini masuk
cucian yang kelima. Berikutnya masih tahap berikutnya sama, cucian pertama, cucian kedua, cucian ketiga, keempat, kelima, dan ini masuk cucian yang ke-6. Sama seperti yang pertama, yang kedua, dan selanjutnya ini yang ke-6. Nah, setelah yang ke-6, maka pencampuran debu tanah yang suci boleh dilakukan. Boleh dilakukan ya, ini campuran tanahnya ya. Jadi dicampuri tanah, di istilahnya apa? Diawur-awuri tanah. Ini cucian yang ke-7. Jadi penempatan cucian tanah, campuran tanah ini tidak harus di urutan yang terakhir, tidak. Boleh ditempatkan di kedua, di ketiga, dan di lain sebagainya. Sehingga nanti intinya karena ini najis mughalladah, maka 7 kali cucian, 1 diantaranya harus dicampur dengan debu. Kemudian baru setelah itu sudah dilakukan, yang terakhir dibilas biar bersih debu-debunya, sekaligus bersih hilang daripada najis mughalladahnya. Kemudian kita jemur. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan jelaskan bersama tentang hadas. Hadas itu ternyata dibagi menjadi 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul, kemaluan, dan dubur. Jadi jalan depan dan jalan belakang. Yang kedua, hilang akal. Contohnya apa? Tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh kubul, kemaluan, dan dubur dengan telapak tangan yang dalam, yang putih itu istilahnya ya. Itu tadi tentang hadas kecil. Adapun tentang hadas besar, kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu yang pertama, 1, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar air mani atau air sperma, ini bagi laki-laki. Yang ketiga, haid, menstruasi, khusus bagi orang perempuan. Yang keempat, melahirkan, ini bagi orang perempuan. Dan yang kelima, nifas dan meninggal dunia. Maka jikalau ada 6 perkara ini pada dirimu, maka kamu harus wajib apa? Mandi. Karena hadas besar itu mandi biar bisa suci kembali. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah sambil mencuci telapak tangan, dan ingat sela-sela jari harus juga ikut dibersihkan. Setelah selesai, baru berkumur sebanyak 3 kali sambil disertakan membersihkan lubang hidung. Berkumur, membersihkan kedua lubang hidung. Berkumur lagi, kemudian membersihkan kedua lubang hidung. Baru membasuh muka disertai niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Diusahakan selesai dalam satu basuhan ya.
Kemudian basuhan yang kedua bisa dicukupkan tidak niat. Kemudian basuhan yang ketiga juga dicukupkan tidak niat karena niat sudah diselesaikan di basuhan yang pertama tadi. Setelah itu baru membasuh kedua tangan. Ingat, harus melebihi siku. Jadi, dan disunahkan kanan terlebih dahulu. Kanan, kiri, kanan, kiri. Setelah itu baru mengusap sebagian kepala. Disunahkan mulai dari ujung sampai belakang. Diputar ya. Kemudian basuhan berikutnya adalah membasuh telinga. Ingat, jari dan ibu jari melingkar di daun telinga. Jadi biar sempurna, biar semua terbasuhkan. Kanan dulu 3 kali, kemudian kiri juga 3 kali. Ini untuk mendapatkan kesempurnaan dalam berwudu. Kemudian yang terakhir, membasuh kedua kaki. Ingat, sama seperti yang awal membasuh tangan, maka jari-jari kaki, sela-sela juga harus dibersihkan. 3 kali, kanan, kiri, sela-sela jari harus diperhatikan karena ini hal yang penting karena kadang banyak terlewatkan. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau mandi junub. Adapun cara mandi besar yaitu 1, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Dan niatnya adalah nawaitul husla li raf'il hadasil akbari faradha lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan yang keempat, pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah. Mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, dan menggosokkan tubuh, dan sebagainya. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau dalam istilah syar'inya adalah karena beberapa uzur. Cara ini boleh dilakukan jika 1, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. 2, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit dan lain sebagainya. Yang 3, telah masuk waktu sholat. Tata cara tayamum ya, tempelkan tangan kemudian sambil niat ya. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Diusapkan ke muka. Selesai, kemudian tempelkan lagi tangan kanan, tarik, terus kembalikan, tangan kiri, tarik, terus dikembalikan dan sela-sela jari dirapatkan, tarik. Oke, selesai. Jadi hikmah toharoh. Di antaranya, yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Terus dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang terakhir adalah kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sekian pembelajaran tentang thaharah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.